Baik, berikutnya adalah koreksi untuk unsur transportasi dan utilitas. Jadi pemohon sudah menyertakan data transportasi dan utilitas gitu ya dalam 3 unsur, yaitu transportasi LN, transportasi AR, dan jembatan PT. Pertama yang saya komentari langsung ke jembatan dulu, di mana terdapat data jembatan yang tidak berada tepat pada perpotongan transportasi LN dan transportasi AR. Jadi Bapak Ibu yang seharusnya untuk jembatan itu, misalnya ini ada data transportasi LN, kemudian bertemu dengan apa namanya, perairan LN gitu ya. Nah, yang dimaksud titik jembatan itu seharusnya tepat di perpotongannya di sini. Maaf, saya ganti warna hitam, ini agak besar. Nah, seharusnya tepat di perpotongannya itu gitu. Kalau Bapak Ibu nanti menggambarkannya misalnya di sini atau di sini dan sebagainya, pasti akan saya komentari gitu ya. Kita langsung ke datanya. Ini data jembatan, ada 17 titik jembatan. Nah, ini yang tidak tepat di perpotongannya itu ada 16. Jadi hampir semuanya gitu ya. Silakan dicek kembali nanti contohnya seperti ini. Eh, ini apa namanya, transportasi LN, ini perairan AR, dan dia tidak tepat. Ini ternyata juga tadi perairan LN-nya tidak pas tidak sinkron dengan perairan AR gitu ya. Kalaupun sinkron harusnya titik jembatan itu nanti kan adanya di sini gitu, kira-kira di dalam apa namanya, eh, harusnya di sini gitu ya, bukan di luar. Ini tetap akan di luar. eh saya tadi lupa waktu di perairan ya, kalau eh, setelah saya lihat ternyata memang perairan itu dia bukan hasil digitasi ya Bapak Ibu ya, bukan hasil digitasi dari sumber data ini. eh saya nggak tahu, nanti mungkin ke depannya kalau kalau saya boleh menyarankan ya itu tetap digitasi dari sumber data yang digunakan gitu ya. Bukan hanya mengambil dari peta skala menengahnya seperti itu, karena ini yang kita buat peta skala 1:5000, sementara kalau Bapak Ibu ambil dari peta skala menengah ya tidak akan sinkron sampai kapanpun seperti itu ya. eh Baik, itu untuk jembatan semuanya saja, saya tidak perlu mengomentari satu persatu. Kemudian eh maaf sebentar. Catatan yang kedua adalah terdapat data transportasi AR yang tidak sinkron dengan data transportasi AR. Penggambaran transportasi LN ini pada as jalan dan berada pada garis tengah dari data transportasi AR. Kalau tadi sungai tidak selalu di tengah, kalau transportasi LN itu sudah pasti harusnya di tengah transportasi AR. Seperti apa ilustrasinya? Misalnya ini transportasi AR gitu ya. Seharusnya transportasi LN itu penggambarannya ya benar-benar di tengahnya seperti ini gitu. Kalau kemudian Bapak Ibu menggambarkan transportasi LN-nya itu misalnya seperti ini, pasti akan saya komentari seperti itu. Pasti akan saya minta untuk diperbaiki. Baik, ini kita langsung ke contohnya lagi. Eh, Catatannya ada di catatan transportasi ya. Di sini, ini contoh yang tidak sinkron. Seperti ini. Jadi kalau Ibu bisa lihat, ini yang warna apa tadi namanya, merah bata, ini tadi adalah transportasi AR gitu ya, sementara transportasi LN-nya Bapak Ibu gambarkan seperti ini. Hal semacam ini nanti terus akan saya koreksi kalau misalnya saya masih menemukan. Ini saya tidak saya tandai semuanya, jadi nanti Bapak Ibu silakan dicek secara mandiri untuk kesalahan-kesalahan seperti itu diperbaiki. Kemudian yang kedua, kalau tadi pada as jalan itu ya. Kemudian yang kedua, penggambaran transportasi AR pada area yang overlap dengan perairan AR. Ini perlu diperbaiki sehingga masing-masing unsur tetap digambarkan utuh. Ini yang tadi saya sampaikan, komentar yang sama pada transportasi AR dan LN gitu ya. Ini jadi ini adalah perairan
AR, ini transportasi AR. Transportasi AR-nya digambarkan utuh saja. Jadi nanti dia seharusnya seperti ini. Ini nyambung gitu ya. Ini akan nyambung. Nah, di daerah yang ini memang overlap antara perairan AR dan transportasi AR. Kalau nanti di penutup lahan Bapak Ibu membuatnya tidak overlap, tidak ada masalah. Tapi di unsur perairan AR, di unsur transportasi AR dia nyambung. Tetap nyambung seperti itu. Baik, kemudian saya lanjutkan. Itu nanti juga sama ya Bapak Ibu ya, tidak saya komentari semuanya, tapi mohon Bapak Ibu ngecek secara mandiri karena nanti di pengecekan berikutnya pasti akan saya cek di tempat yang lain. Berikutnya adalah masih terdapat kesalahan topologi ya. Nah, jadi cukup banyak terdapat kesalahan topologi, overlap, intersect, pseudonode, self intersect dan multipart. Ini cukup banyak. Overlap itu seharusnya tidak boleh. Jadi nanti untuk yang overlap harus diperbaiki sehingga tidak overlap. Intersect itu harusnya juga tidak boleh, harusnya pada setiap persimpangan ini ya, di setiap persimpangan nanti harus dicek ya tidak ada intersect. Pseudonode itu seperti yang tadi sungai ada dua dua garis jalan yang bertemu di satu titik seperti ini tapi tidak nyambung, tidak menjadi satu gitu sehingga di bagian pertemuannya itu akan terjadi sebagai pseudonode. Kemudian self intersect itu juga tidak boleh, multipart tidak boleh. Mungkin baiknya saya jelaskan satu-satu ya. Jadi gini. Yang dimaksud dengan overlap itu kalau Bapak Ibu punya data, ini saya gambarkan agak lebar dan agak sempit gitu ya. Misal ini jalan yang pertama, kemudian data jalan yang kedua itu dia tepat di atasnya seperti ini. Ini saya gambarkan besar dan kecil agar kelihatan kalau itu overlap. Ini akan terdeteksi sebagai overlap. Ini tidak boleh. Seharusnya ya dia jalan hanya ada satu saja gitu ya, tidak perlu tidak dua seperti ini. Itu overlap. Kemudian untuk intersect itu Bapak Ibu memiliki data seperti ini. Kemudian jalan yang kedua itu misalnya bentuknya perempatan. Kalau dua-duanya utuh seperti ini, maka di sini akan terdeteksi sebagai intersect di bagian sini. Nah, bagaimana agar dia tidak intersect? Salah satu itu harus kita putus dan salah satunya misal di perempatan gitu ya. Ini agak panjang. Misalnya ini jalan misalnya ini jalan 1, ini jalan 1, ini jalan 2. Sorry. Ini jalan 2 dan ini jalan 3. Maka jalan 2 dan jalan 3 ini yang diputus di bagian pertemuannya gitu ya. Akan tapi kalau kondisinya berbeda, misalnya ini jalan 1, ini jalan 2, ini jalan 3 dan ini jalan 4, maka keduanya diputus. Ini diputus. Ini menjadi sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, hanya ketemu di satu titik seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak tahu dia jalan yang mana gitu ya. Ini jalan ini apakah berbeda atau tidak gitu. Kalau kita tidak tahu maka pertahankan salah satu sebagai jalur yang utama. Misalnya warna biru kita lihat lebih besar. Berarti warna biru ini kita anggap sebagai jalan satu, ini jalan 2 dan ini jalan 3. Sehingga yang warna merah inilah yang kita putus di bagian persimpangannya seperti itu. Itu kalau intersect. Kemudian yang ketiga itu pseudonode tadi sama dengan sungai, misalnya ada dua jalan yang bertemu seperti ini, maka dan ini kalau jalan ini masih ada kemungkinan diperbolehkan seperti ini kalau kita tahu bahwa di sini misalnya ini jalan 1, ini jalan 2 gitu ya. Misalnya ini jalan Jenderal Sudirman, ini jalan Ahmad Yani, ketemu di satu titik boleh. Ini nanti bisa di exception. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sudah, ini kita tidak tahu atau memang dia jalan keduanya itu jalan yang sama gitu ya, ya sudah ini sambung saja. Kalau kita tidak tahu disambung saja seperti itu.
Kemudian yang ketiga itu self intersect. Self intersect itu seperti apa? Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki data jalan seperti ini, biasanya seringnya di daerah perumahan gitu ya, masuk gitu ya. Kemudian Bapak Ibu seperti ini, menggambarkannya keluar lagi seperti ini, maka ini akan kedetek sebagai self intersect. Ini harus diputus gitu. Jadi nanti apa namanya gambarnya dia hanya akan sampai ke sini saja, akan sampai ke sini saja. Nanti yang dari sini keluar ini jalan terpisah apa namanya unsur yang dipisah seperti itu. Itu self intersect. Kemudian multipart. Multipart sama dengan perairan tadi, misalnya ada data beberapa seperti ini dan dia menjadi satu kesatuan. Ini nanti harus dieksplod gitu ya, sehingga dia akan berdiri 1, 2, 3 masing-masing sendiri-sendiri. Nanti ada catatannya Bapak Ibu, saya sertakan catatan di apa namanya. Jadi nanti Bapak Ibu akan temukan, nanti saya upload untuk catatan ini. Nanti Bapak Ibu akan temukan di catatannya itu topologi transportasi LN dan topologi transportasi LN dalam bentuk poinnya. Ini nanti keduanya saya upload. Baik, saya lanjutkan saja ke ini yang biasanya agak panjang ya. Cara memotong transportasi AR pada persimpangan. Ini perlu memperhatikan unsur kewajaran, bentuk, dan mohon maaf saya menggunakan kata ini lebih tepatnya ini sebenarnya untuk apa namanya faktor kartografi gitu ya, biar dilihat itu enak lah seperti itu. Contohnya seperti apa? Kita akan lihat di sini. Saya menemukan banyak contoh. Saya contohkan mungkin nanti nggak semuanya ya. Misalnya ini kalau kita lihat agak kompleks ya jadinya ya. Kalau kita lihat jadi seperti itu, seperti ini, seperti ini, seperti ini, nanti ada yang kecil di sana. Saya sendiri jadi bingung gitu melihatnya. Kalau saya menyarankan, triknya bagaimana untuk menggambarkan area seperti ini? Satu, Bapak Ibu pemotongannya itu sesuai antara transportasi AR dan transportasi LN. Saya coba tambahkan yang LN-nya. Ini kalau kita lihat transportasi airnya kan bablas ke sana ya, tapi transportasi air dipotong di sini satu itu tidak sinkron. Ini harus disesuaikan. Jadi nanti apa namanya kalau transportasi airnya ke sana ya ini airnya digabung gitu. Jadi akan kira-kira ini saya praktekkan ya untuk transportasi AR. Nah, ini dulu saya simpan dulu biar nanti Bapak Ibu dapat melihat perbedaannya. Lihat seperti ini. Kemudian ini kita start editing untuk transportasi AR. Pertama-tama kalau saya menentukan mana yang jalur utama dulu, misalnya ini jalur utamanya, kita gabungkan tadi ya sesuai dengan transportasi LN. Kemudian jalur utama itu saya buat bentuknya ya yang wajar gitu ya. Boleh lah kalau misalnya memang belok gitu ya, tapi tidak begitu juga. Kalau saya lebih cenderung ini saya gambarkan seperti ini. Mohon maaf kalau kurang rapi ya digitalnya ya. Ini seperti itu. Ini untuk yang jalur utama saya gambarkan ke sana. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Nah ini bablas ke sana kan, berarti jalur yang jalan yang ini itu akan saya gambarkan nyambung ke sana. Jadi ini jalur yang ada di sini saya potong dulu menjadi 2.
Nanti Bapak Ibu saya harapkan ketika melakukan perbaikan nanti bisa lebih detail ya, lebih rapi ya. Ini hanya contoh saja. Nah, dia akan langsung ke sana. Nah, yang kecil seperti ini saya edit juga. Seperti itu. Kemudian sisanya ini akan saya gabungkan ke sini seperti ini kan transportasi LN-nya ke sini ya. Berarti dari sini ke sini ini nyambung jadi satu. Baik. Kira-kira akan jadi seperti itu. Kalau kita lihat ini sesuai, ini yang utama sesuai, ini yang ke sana sesuai, yang ini sesuai juga seperti itu. Nah, nanti mohon dicek ulang ke semua persimpangan seperti itu ya. Saya menemukan ada contoh-contoh yang lain, misalnya di tadi saya kembali ke yang tadi dulu. Saya tadi sempat screenshot ya untuk nanti kita bandingkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat lebih mudah gitu dipahami untuk gambarnya itu. Jadi LN yang ini AR-nya ini, LN yang ini AR-nya ini, LN yang ini AR-nya ini, LN yang ini sampai di sini. Itu akan lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Sementara kalau ini tadi kalau kita lihat bahkan ada yang kecil di sana dan sebagainya. Baik, saya coba geser ke yang lain. Contohnya misalnya di sini ini bentuk banyak perempatan ya, saya tandai satu saja, perempatan atau pertigaan. Ini juga mohon dapat disesuaikan penggambarannya. Kemudian ini sama, ini sebenarnya sudah LN-nya ke sana tapi kemudian AR-nya ke sini. Ini kan seharusnya kalau seperti ini. Nah, ini juga saya nggak tahu kenapa LN-nya ke sini nyambung ke sini sementara bagian sini ke sana, bagian ini LN-nya ke sana ya. Saya pikir ini harusnya LN-nya ke sana. LN yang ini nyambung dengan LN yang ini ya. Tapi terus terang saya tidak tahu kalau yang itu, silahkan nanti dicek sendiri. Kalau yang ini seharusnya berarti AR-nya itu kita potong di sini. Nah, kira-kira akan jadi seperti itu. Ya. Kalau memang ini ke bawah sana nyambung, berarti ya ini misal yang benar adalah transportasi LN tadi, maka di sini harusnya dipotong juga seperti ini. Yang rapi ya, mohon maaf, itu tadi hanya contoh cepat saja. Harusnya ini berarti seperti ini nantinya. Kalau memang ini benar ke bawah sana gitu ya. Termasuk di pertigaan seperti ini sebenarnya Bapak Ibu saya akan lebih memilih untuk bentuk bentuk airnya itu nggak perlu seperti itu ya. Ini tetap reguler saja, lurus saja seperti ini. Nah, nanti yang sisanya di atas itu kita masukkan ke atasnya sana seperti itu. Akan terlihat lebih reguler, lebih rapi gitu ya. Baik, itu untuk yang tadi di pertigaan-pertigaan. Ini saya stop editing dan tidak saya simpan. Kemudian saya lanjutkan. Berikutnya, cara penggambaran transportasi LN itu masih ada yang perlu diperbaiki. Di antaranya satu, jalan dengan nama ini tadi sudah saya komentari waktu kita menyampaikan soal ini ya, intersect ya. Jalan dengan nama yang sama digambarkan sebagai satu unsur tanpa dipotong. Jadi kalau ada jalan seperti ini, jalan satu, kemudian ke bawah ini jalan kedua gitu ya. Ini digambarkan utuh, tidak perlu dipotong. Itu saja.
tidak diperbolehkan adanya intersek pada persimpangan jalan yang tadi saya sampaikan. Ada persimpangan seperti ini, di persimpangannya tidak boleh terdeteksi sebagai intersek. Kemudian untuk transportasi AR juga masih perlu ada perbaikan, di antaranya ini sebagai komentar umum saja gitu ya. Saya belum menemukan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti belum dicek, itu saya mohon untuk dicek. Jalan yang digambar sebagai transportasi air itu hanya yang lebarnya 2,5 meter atau lebih gitu. Kalau kurang dari itu tidak perlu. Atau mungkin ini nanti saya hapus saja kalau memang saya nanti coba cek ulang, kalau memang tidak ada ini saya hapus saja. Kemudian setiap satu unsur transportasi air itu terhubung dengan satu unsur transportasi LN. Jadi yang saya maksudkan tadi contoh di sini ya. Ini tadi kalau kita punya transportasi LN-nya itu kan ini ya. Ini satu, tapi transportasi AR-nya sampai ke sana gitu ya. Jadi transportasi AR-nya tergambar untuk untuk 1,5 itu, 1,5 transportasi LN ini seharusnya tadi makanya ini dipotong sehingga menjadi 1 AR 1 LN. Nanti ini dipotong 1 AR 1 LN gitu. Baik, itu untuk data transportasi. Nanti kita akan lanjutkan ke unsur bangunan.